Yuk langsung aja. Nah, sekarang aku sudah sampai di depan dapur Mama Cafe and Resto yang letaknya di Jalan Margasari Majenang. Lebih tepatnya di depan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Majenang. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung masuk saja. Nah, ini dia ya teman-teman, penampakan di depan dapur Mama Cafe and Resto Majenang. Parkiran yang disediakan tidak begitu luas, namun tidak juga begitu sempit. Ini cukup sekali untuk banyak motor, namun jika untuk digunakan parkir mobil, hanya cukup untuk 1 atau 2 mobil saja. Dapur Mama Cafe and Resto juga menyediakan kursi-kursi dan meja di luar ruangan untuk para pengunjung yang ingin merokok, karena di dalam ruangan tidak diperbolehkan untuk merokok. Arti dari dapur Mama itu sendiri sebenarnya tidak memiliki makna khusus. Pemberian nama dapur Mama ini bertujuan agar lebih familiar dan mudah diingat oleh masyarakat. Untuk penempatan ruangnya, di samping pintu mereka menempatkan panggung kecil dan peralatan-peralatan musik seperti gitar dan lain-lain, karena dapur Mama ini memang menyediakan fasilitas live musik. Di samping kiri pintu, mereka menempatkan sebuah sofa yang berukuran cukup besar dengan dihiasi bunga-bunga dan ornamen-ornamen lainnya yang menambah keindahan dari sudut ruangan tersebut. Hiasan lampu yang bertuliskan Dapur Mama Majenang dengan lampu-lampu kecil yang menggantung di atas menambah kesan mewah dari sudut ruangan itu. Hiasan-hiasan yang terdapat di ruangan ini menambah keestetikan ruangan tersebut, karena memang ruangan pertama ini mengusung tema yang simple, minimalis, dan estetik, dan tentu saja instagramable. Cocok sekali untuk para remaja yang suka berfoto-foto dan menguploadnya di Instagram. Di lantai kedua ini kita mendapati tema ruangan yang jauh berbeda dari lantai pertama tadi,
yang mengusung tema yang elegan namun estetik. Di lantai kedua ini kita mendapati tema ruangan yang simpel dan sederhana dengan tidak terlalu banyak ornamen yang memberikan kesan simpel dan sederhana. Selanjutnya di lantai kedua ini juga menyediakan musola kecil yang diperuntukkan untuk pengunjung yang ingin melaksanakan sholat. Itu bintang, setinggi itu harapanku. Setinggi itu untuk terus berprestasi dan jadi juara di hati semua orang. Aku pilih Hylotin untuk bintang, susu tinggi kalsium rendah lemak untuk dia capai prestasi setinggi-tingginya. Setinggi itu udah bisa jadi pengawal pribadi loh. Yang mau deketin dia, lewatin ibunya dulu. Hylotin, tumbuh tuh ke atas. bedak, benak, bebas ongkir, bebek, bekat, beku, berkas, beras. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Duh, tugas online numpuk bikin bad mood. Ya, mana batternya habis lagi. Buat di rumah belinya Better Big Pack, isinya 10. Baru Better Big Pack, isinya lebih banyak. Biskuit yang crunchy dilapisin sama coklat yang banyak dan full. Jadi better kan moodnya? Iya, better moodnya, finish tugasnya. Better coklatnya, better moodnya. Jangan lupa isi 10 buat di rumah. Halo, saya Ayana. Di antara kesibukan yang padat, pastikan kamu selalu siap dengan Wardah Perfect Bright Moisturizer. Dilengkapi brightening powder, wajah langsung bright sejak usapan pertama. Dengan UV Protection melindungimu dari sinar matahari dan halal. Be bright, be ready, bright on girls. Wardah Perfect Bright Moisturizer. Sebel. Kenapa, Kak? Apa-apa. Ini dulu yuk. Kakak dapat surat dari cowok yang nyebelin. Nyebelin apa suka? Apa sih, Dek? Jadi mau dibales nggak, Kak? Oh, Mama. Hanya gurihnya Roma Kelapa yang bikin ngumpul jadi ngobrol. seru banget. Roma Kelapa, gurihnya kelapa asli, hangatkan suasana. Banyak cara bikin good day, nikmatin masa muda. Bikin hidup lebih good day, setiap hari eksplorasi. Suarakan hati, Cari terus rasamu, bebasin mimpimu, cari terus rasamu. kejar dunia. Karena ini hidupmu, cari terus rasamu. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Baik semuanya, sekarang bersama saya sudah ada Kak Anissa selaku organisator. Di sini kita akan belajar sedikit tentang bisnis ya Kak, terus tentang motivasi juga, tentang dapur kemauan itu sendiri. Jadi saya akan memulai saya beberapa penelitian. Saya karena mau tanya Kak, boleh ceritain sedikit aja gimana Kak membangun dapur? Awal mulanya itu kita dari 2017 kita itu masih jualan kaki lima di pinggiran jalan. Itu kita jualan awalnya bulan puasa. Ini bulan puasa kita jualan es yang ada di pinggiran, pada masanya itu ada Mojito, Molding, Silbiri. Alhamdulillah perkembangannya besar gitu ya. Nah setelah puasa itu kan libur, kita lebaran, setelah lebaran kita buka lagi pemasaran itu berjalannya waktu, kemudian berjalannya pelanggan, kita punya tempat di sini. Awalnya tempat ini mau disewakan, tapi setelah kita lihat perkembangan kuliner di sini, terus juga anak-anak muda yang budaya kekinian lah ya, yang bisa label gitu lah. Terus kita 2019 kita buka ini sendiri. Kita buka awalnya mau pakai menu sendiri aja. Kita ditambahin dan awalnya biasa aja, cuma bisa yang tempatnya kan udah besar, akhirnya kita tambahin makanan beratnya, makanan berat, terus cemilan,
terus varian rice bowl kan di sini belum ada varian rice bowl, varian mie, terus sama kopi. Jadi perjalanan sih lumayan lama, 2017, tapi buka di sini itu 2019. Berarti dapur itu berdiri tahun 2019, cuman kita udah pembelajaran dari 2017. Nah, buat resto ini sih 2019 kita baru buka. Cuma sebelumnya kita udah buka, cuma jalan pinggiran. Awal mula dapur mama itu ada artis ya Kak. Jadi kita kan saya sendiri punya anak 2 orang. Nah kita kan sering masak-masak tuh di dapur gitu kan. Kalau suami besok kalau punya makan namanya dapur mama aja kan mau masak. Awalnya gitu karena kita saya seorang ibu, seorang mama dengan anak-anak, jadi kayak biar familiar aja sih. Biar punya mama, dan oh ini gak punya mama, itu mamanya anak-anak gitu. Itu sih. Tadinya dari Iya betul. terus nih Kak, kalau pelanggan dapur ini sendiri, kebanyakan dari kalangan aja atau Semua anak juga masuk, kayak keluarga masuk. Soalnya kan kita di sini punya ada varian, ada yang pakai iman, terus ada yang pakai keluarga kayak yang kampung, bebek, juga kan itu kan keluarga ya. Terus buat anak muda cemilannya, masakannya, terus varian kopi juga lengkap. Jadi semua kalangan. kalau saya tahu tuh marketing itu yang asam. Kalau catering kita ada tempat juga di atas, persiapan tempat itu buat 80 orang. Jadi kita sediakan menu catering itu per porsi. Jadi misalnya 10 orang kali 3 porsi. Kalau tema dari dapur mama itu sendiri cuma ada tema apa? Kalau kita tema kita lebih ke apa sih ya? Kekinian aja sih ya. Ada misalnya dari kodok, terus ada ya biasanya kayak gini lah. Ini kan kayaknya lagi keren banget di media sosial itu lagi dicari sama anak-anak buat kumpul juga. Pokoknya kita bikin tempat itu senyaman mungkin, maksudnya senyaman mungkin nggak bising, terus juga orang-orang lain di sini lebih nyaman. Terus harga pun kita tidak mahal, maksudnya relatif tapi bentuknya masih terjangkau juga. Terus apa yang mendorong Kakak buat pindah dapur mama? Mendorongnya gini, satu, saya hobi masak. Kedua, saya difasilitasi oleh suami, orang tua juga lah ya. Ya tentunya dari lingkungan doa. Niat dari dulu sih emang punya rencana, cuman kan belum terlaksana. Alhamdulillah kita buka ini jadinya dari semangat. Terus kendala yang Kakak sama ini apalagi sekarang masih pandemi gitu ya Kak? Itu apa aja sih? Kendalanya yang pertama kita cara marketingnya ya, penjualan. Gimana caranya kita buat promo-promo agar konsumen customer itu pengen kesini. Kendalanya ya salah satunya promonya kita berhasil atau enggak, terus pelayanannya kita di sini gimana. Terus kayak tamu kan nggak mungkin misalnya lapar sekarang tuh, kayak kita kan proses semua fresh semua di sini, jadi bikin apa-apa dadak, kadang-kadang orang pada nggak sabar. Kendalanya paling di situ aja sih, ada bahan-bahan kita harus baginya, caranya biar untuk sana sini. Biar tetap lancar rasa. Terus strategi dari Kakak sendiri biar dapur mama itu menarik. Jadi kita mainnya itu di medsos, kita setiap hari bikin iklan, di WA kita setiap hari posting karena itu makanan. Jadi terus bikin promo juga. Sekarang kan rata-rata orang pasti pegang HP, nggak mungkin seharian nggak pegang HP, itu kayaknya nggak mungkin. Ya sambil stalking, oh dapur mama ada apa nih, menunya apa nih, kan kadang-kadang kita yang nggak lapar pun jadi lapar. Terus kita setiap hari, hampir setiap hari kita posting daftar menu, foto menu, foto yang kira-kira bikin orang-orang itu pada kayaknya enak ya, kayaknya enak. Akhirnya kan kita strateginya sih
dari mana pentingnya media sosial sama promo-promonya di luar dari WA juga. Intinya sih sekarang media sosial nomor 1. Alhamdulillah Terus yang kreatif kasih motivasi atau tips, apalagi kan buat anak muda gitu yang mungkin sekarang mau berbisnis atau mungkin udah menjalankan bisnis. tipsnya apa sih? Tipsnya satu sih, buat kalian mau berhasil, fokus pada satu usaha. Maksudnya fokus dalam satu usaha. Misalnya kita kayak kita sendiri kan lagi fokus usaha kuliner. Jadi kalau bisa fokusnya ke kuliner. Sekarang kalau pikirannya kita udah ke kuliner, terus ke yang lain, misalnya jualan mereka atau apa, kan nanti pikiran kita cabang-cabang malah enggak. Jadi kalau misalnya mau sukses, mau berhasil, fokus sama itu. Misalnya apa yang kita tekuni jualan, jualan online, kita kan insya Allah pasti jalannya gitu. Tapi kalau kita udah jualan online, kita jualan makanan, kita jualan es yang ada viral misalnya, kan pikirannya kita kesana sini. Yang satu lagi nanya nasi, yang satu nanya es, yang satu nanya make up, kan kita malah bingung. Makanya saya dari dulu malah ditawarin usaha. Makanya bagian sumbangan, bagian asuransi itu bagusnya juga. Soalnya apa? Saya nggak mau pikiran saya kebagi-bagi. Nanti saya nggak fokus di sini. Makanya saya sama suami fokus di resto karena kayak suami mungkin bagian marketing, nanti saya bagian dapurnya, bagian belanja dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu kalau bersalah ya. Berarti makan-makanan di dapur ini tadinya resepnya dari kakak sendiri. Ya kayak kita tuh nggak mungkin dari saya, kayak saya kan jalan-jalan gitu kan, nyari referensi lah, referensinya yang apa di sini, terus jalan-jalan toko-toko si Agus misalnya yang emang apa, ini cocok ya buat saya kerjakan resepnya apa sih, gampang kita coba ngecek langsung terus saya berbeda. Saya juga lihat dari Instagram kamu ya banyak peminatnya, kayaknya gampang banget ini di sini nggak bisa kita nyoba menu baru alhamdulillah. Jadi kira-kira dilihat pasarannya dulu sih, kalau kira-kira enak, terjangkau, pokoknya kalau ada yang nawarin ambil gitu saya nggak, karena belum nggak menurut saya. Kalau saya sama suami konfirmasi gimana kalau kita lihat ngecek rasa apa yang kita nggak sembarangan asal ambil menu terus nomor keluar nanti nggak rasa kita kuliner di sini nggak cuma untuk 1-2 hari, tapi untuk kedepannya terus dan terus. Makanya fokus sih sebenarnya harus fokus dengan nggak bisa Fokus dan bikin iya, saya gagal sering mbak dari awal pertama sih udah di sini bisa terus sampai 5 bulan puasa lancar, sebelum lebaran seperti nyangka penghasilan sendiri dengan karyawan 4 karyawan sehari cuma dapat 8, tapi saya waktunya saya ingat kalau saya lagi sepi saya ingat ramai, kalau saya lagi ramai ingat sepi. Sekarang ramai, besok ada sepi, saya sekarang sepi, besok pasti ada ramai. Gak mungkin namanya penjualan itu bakal sepi, pasti ada sepi ramai. Makanya saya usaha, yang penting saya sudah usaha, udah ikhtiar, udah ngasih yang terbaik buat pelanggan, mudah-mudahan diterima ya, nanti masalah itu semua motivasi saya jangan nyerah. Saya sering ngomong pokoknya kalau kalian mau maju jalan-jalan dulu sama saya, kalau misalnya nggak nyaman ya silakan, nggak pernah maksa orang untuk kerja sama saya terus, apalagi mereka kan masih ada kesempatan di luar, barangkali kesempatan di luar lebih baik kan saya nggak tahu. Makanya kadang-kadang ada yang saya mau silakan, saya nggak pernah melarang ayo mau ikut gabung sama saya, ikut jadwal saya, kalau kerja ya silakan. Yes, prinsip saya nggak pernah terikat buat tiap karyawan itu nggak pernah ada yang terikat. Maksudnya terikat kayak pokoknya kamu nggak boleh keluar dari sini, apapun kamu yang mau aku bakal ikut. Saya nggak kayak gitu.
masuk lagi saya terima, keluar lagi, tapi setelah ikut ini saya nggak akan terima lagi, soalnya yang lebih membutuhkan lebih banyak daripada saya keluar masuk karena aja kan seolah-olah kayak kita lain Mbak, dalam arti saya udah ngasih kesempatan ke dia sekali 2 kali, ini keluar lagi, saya nggak mungkin lah masuk kayak minat orang lain. Kayak gitu sih masalah dari awal buka sama sekarang, masalahnya jual sampel. Kalau pelayanan lama pasti teruskan. Terima kasih ya Pak. Ada bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terdekat di hati. Koneksi yang tak terucap cukup lewat gerak dan ekspresi. Koneksi tulus yang terbentuk dari indahnya perhatian penuh tak terbagi. Koneksi erat pertanda hubungan yang tetap terjaga. Berbagi indahnya momen kebersamaan keluarga kini lebih mudah dengan paket akrab. Ini cara kita. Roma sari gandum tuh enak banget. Di tengahnya rich coklat yang bener-bener dahsyat enaknya. Coklatnya tuh melting di mulut dan biskuitnya Terbuat dari gandum utuh. Yang banyak manfaatnya. Kok kamu makannya sendirian aja? Roma Sari Gandum. Hai. Hai. Mas, ini kusam bikin lo nggak dilihat. Baru Men's Biore Bright Oil Clear dengan formula Double Bright Power. Bambu charcoal kuat angkat minyak dan kotoran. Bright White Scrub cerahkan kulit kusam. Wajah tampak lebih cerah sejak pemakaian pertama. Karena saat lo tampil cerah, banyak jalan terbuka. Men's Biore Bright Oil Clear. Baru Indomie habis jadi bolognese. Mie-nya beda, misterius, unik. Jelas bumbu bolognese-nya gurih. Cabai bubuknya bisa ditambahin sesuai selera. Tiap serebutan, nice. Just cobain sekarang. Indomie habis menjadi bolognese. Rasa baru yang unik, nikmat. Everybody coming to the interstellar party. Bing, 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 bing. Hey, 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 hey. Everybody's happy in my super, super party. Everybody's happy in my super, super party. We really, really like it in your interstellar party. Di balik pesanan hotel di Traveloka, ada layanan terbaik untuk Anda. Dengan bantuan 24 jam, di lebih dari 100 negara. Dan kemudahan di lebih dari 400.000 partner hotel. Mengantar Anda dengan sepenuh hati, menuju kenyamanan yang sesungguhnya. Traveloka dulu, menginap nyaman kemudian. Menu yang ditawarkan oleh dapur Mama Cafe and Resto ini sangat bervariasi, seperti berbagai varian dari rice bowl, berbagai varian dari bento, dan menu-menu lainnya seperti mie petir, pentol, dan lain sebagainya. Minuman yang disediakan juga banyak, mulai dari kopi, milkshake, jus, dan masih banyak lainnya. Dan tidak lupa, dapur Mama Cafe and Resto ini juga menyediakan paket barbecue.
sudah aku pesen tadi, yaitu ada varian rice bowl chicken hot chili, bom pentol, dan juga milkshake red velvet. Kalian penasaran kan bagaimana rasanya? Yuk langsung kita coba. Nah, ini dia rice bowl chicken hot chili yang sudah aku pesen tadi. Isi dari rice bowl chicken hot chili ini tentu saja ada nasi, mayonnaise, wortel, dan kol yang diiris tipis, dan juga ayam goreng tepung dengan sambal yang sepertinya pedas dan ditaburi dengan wijen. Harganya itu sendiri yaitu 17.000. Penasaran dengan rasanya? Yuk kita langsung coba. Nah, aku bakal coba dari ayamnya dulu. Ayamnya ini tuh digoreng tepung, tapi tidak garing, jadi nggak kriuk-kriuk gitu. Ayamnya itu udah gurih, sambalnya pedes banget, jadi cocok banget buat kalian yang suka pedes. Kombinasi dari ayam dicampur dengan sambal itu sangat cocok banget. Untuk porsi nasinya itu sendiri menurut aku pas, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga, tapi tetap kenyang. Nah, sayuran-sayurannya itu masih segar ya guys, jadi enak banget. Untuk ayamnya juga itu cukup besar-besar, jadi 17.000 worth it lah. Nah, untuk rasa milkshake-nya sendiri sebenarnya ini nggak ada yang berbeda ya, seperti pada milkshake red velvet pada biasanya. Dan selanjutnya aku pesen juga bom pentol, harganya itu 10.000, isinya 6. Sepertinya pedas juga. Yuk mari kita coba. Pentolnya ini sendiri nggak terlalu besar ya guys. Sambalnya pedas, jadi cocok banget buat kalian yang suka pedas. Enak sih perpaduan dari pentol dan juga sambal. Isinya itu ada 5, ada juga sayuran-sayuran segar seperti selada dan juga timun. Nah guys, itu tadi liputan dan bincang-bincang kita pada kali ini. Seru banget kan? Kita juga bisa menambah tentang pengetahuan bisnis. Dan semoga liputan pada kali ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang suka nongkrong-nongkrong dan kulineran, terutama di daerah Kemajenang. Gak kerasa ya, sudah 30 menit saya menemani kalian semua. Saatnya saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.